Ibu lihat di gambar ya, ada namanya sayuran hijau ya. Atau klorofil kalau orang dengar ya. Nah, sayuran hijau ini sangat bagus sekali Bapak Ibu ya, karena mengandung antioksidan untuk mencegah akumulasi kolesterol di dalam darah ya. Yang tadi saya bilang yaitu sayuran mengandung serat tinggi, high fiber, bisa mengikat kolesterol, juga kandungan antioksidannya tinggi ya, sehingga penyerapan kolesterol di usus menjadi banyak berkurang, dibuang ya oleh si sayuran hijau. Kemudian kacang-kacangan ya. Nah, nggak taunya kacang-kacangan juga memiliki namanya fitosterol ya, untuk memerangi kolesterol jahat ya, seperti kacang almond ya, itu sangat bagus sekali ya. Pistachos ya, itu juga bagus sekali ya, karena memiliki fitosterol untuk memerangi kolesterol jahat. Kemudian pisang. Nah, ini pisang juga sangat bagus sekali Bapak Ibu. Disarankan ya makan pisang sehari 1 kali. Ya, kenapa? Karena di dalam pisang ini selain bagus untuk jantung, karena ada kaliumnya ya, juga pisang ini mengandung zat inulin untuk mengurangi kolesterol dari makanan lain. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu lihat di restoran-restoran, biasanya restoran akan menyediakan pisang. Nah, itu makanan yang sehat ya. Kemudian oat gandum. Oat gandum ini atau makanan seperti Quaker oat ya Bapak Ibu di luaran ya. Nah, ini mengandung beta-glukan. Beta-glukan ini untuk mengurangi penyerapan kolesterol juga dari makanan ya. Kemudian ada teh hijau. Teh hijau ini mengandung katekin ya, mampu menurunkan kolesterol dalam darah ya, teh hijau ini. Kemudian juga ada susu kedelai. Susu kedelai karena mengandung isoflavon untuk menurunkan kadar kolesterol juga ya. Nah, ini penurun kolesterol. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, ini juga makanan penurun kolesterol. Nah, oatmeal sudah tadi, kacang-kacangan sudah. Nah, ini minyak zaitun Bapak Ibu ya. Jadi minyak zaitun ini adalah memang minyak yang diciptakan sangat baik ya bagi umat manusia, karena banyak sekali manfaatnya ya. Dia juga salah satunya bisa menurunkan kolesterol secara alami dan cepat di dalam tubuh kita ya, minyak zaitun ini ya. Kalau buah-buah sayuran sudah saya jelaskan tadi. Nah, ikan laut juga biasanya kandungan omega 3 nya itu bagus, bisa menurunkan kolesterol karena dia meningkatkan kadar HDL dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu juga yang berikutnya ya, harus batasi konsumsi minuman beralkohol ya. Yang masih suka minum alkohol, minum minuman keras ya, saya sarankan untuk berhenti. Karena kenapa? Konsumsi alkohol berlebihan bisa menyebabkan beragam penyakit ya, yang mengganggu kesehatan Anda ya, mulai dari peningkatan kolesterol jahat LDL hingga penyakit kardiovaskular atau jantung ya. Boleh nggak sih minum alkohol dok? Ya, boleh-boleh saja kalau jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Artinya kebutuhan alkohol itu paling kurang lebih sekitar 200-300 ml per hari ya, atau 1 sloki lah ya, atau 1 gelas kecil lah ya, nggak terlalu banyak ya, itu masih boleh. Karena kalau di luar negeri orang terbiasa ya, kehidupan di luar negeri orang minum alkohol itu udah terbiasa karena udaranya yang sangat dingin ya. Kemudian hentikan kebiasaan merokok. Nah, ini juga sangat penting ya Bapak Ibu. Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat juga dalam tubuh ya, karena kebiasaan merokok ini sangat buruk ya. Orang yang merokok, karena dalam rokok itu ada zat namanya nikotin ya, zat adiktif ya, dimana kalau Anda merokok itu Anda akan kecanduan terus menerus dan sangat sulit untuk melepaskan rokok ya. Nah, disitulah rokok ya merusak tubuh Anda secara pelan-pelan, tetapi pasti ya. Kalau Anda lihat iklan rokok ya di jalanan, awas rokok bisa kalau dulu awas rokok bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang merokok bisa membunuhmu ya, jadi langsung ditembak Bapak Ibu ya, karena memang sudah terbukti semua yang merokok dia akan punya masa depan yang suram. Dia sudah pasti mendeposit suatu penyakit di masa tuanya ya.
Nah, ini hati-hati karena banyak penelitian sudah membuktikan ya, rokok membentuk kolesterol jahat, ya, meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh dan menurunkan kolesterol baik di dalam tubuh, ya. Makanya harus berhenti merokok dari sekarang supaya kolesterol bisa turun secara cepat dan alami, ya. Kemudian berikutnya kita harus berolahraga secara rutin, ya Bapak Ibu, ya. Ya. Kenapa berolahraga secara rutin? Karena olahraga ini membakar tubuh kita, ya, terutama kolesterol, ya. Apabila kolesterol berlebihan di dalam tubuh kita, kita harus bakar, yaitu dengan olahraga. Ya, energi yang kita pakai dari kolesterol dipakai, ya. Biasanya membiasakan olahraga ini idealnya 30 menit setiap hari, ya Bapak Ibu, ya. Tapi mungkin bagi pemula tidak bisa langsung 30 menit begitu saja, apalagi orang-orang yang sudah lansia, ya. Ya, biasanya bisa dicoba dengan latihan fisik dulu, ya, mungkin selama 5-10 menit setelah beberapa hari, kemudian tingkatkan lagi 15 menit, tingkatkan lagi 20 menit, 25 menit, sampai 30 menit. Ya, jadi meningkatkan dari waktu ini bertahap supaya apa? Anda terbiasa, ya, jantung, otot, paru-paru Anda, ya, organ ginjal, liver semua akan terbiasa dengan Anda olahraga, metabolisme akan menjadi sempurna, ya. Dan olahraga, ingat, ya, yang direkomendasikan untuk menurunkan kadar kolesterol, olahraga yang berkeringat biasanya, ya. Nah, tapi di sini ada berenang kok tidak berkeringat. Nah, berenang sebenarnya walaupun karena air, ya, tubuh kita keluar keringat air. Sebenarnya tubuh kita mengeluarkan keringat, tapi karena dia air, jadi menyatu, ya. Atau tanam makan biasanya menguap, terjadi evaporasi, ya, penguapan dalam tubuh kita. Nah, itu salah satunya, ya. Bersepeda, berkebun, jogging, senam aerobik, ini adalah olahraga yang direkomendasikan untuk menurunkan kolesterol. Berenang juga, ya. Nah, tetapi ingat, kalau olahraga harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan usia, ya Bapak Ibu, ya. Jangan sampai Anda paksakan ini, misalkan Anda sudah berusia 60 tahun, ya, tetapi Anda ingin bersepeda jarak jauh. Nah, itu tidak memungkinkan takutnya, ya, karena usia-usia udah lansia di atas sangat berisiko untuk bersepeda, ya. Begitu juga anak-anak harus disesuaikan usianya juga, ya. Kalau orang dewasa mungkin remaja masih bisa semuanya dipakai, ya. Kalau orang lansia, saran saya lebih enak jogging, ya, senam aerobik, berkebun masih oke, berenang juga oke, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kurangi stres, ya. Nah, kurangi stres ini juga salah satu sebuah penelitian, ya. Stres jangka yang panjang meningkatkan kadar kolesterol yang jahat, LDL dan triglycerid, ya. Ini bisa terjadi karena hormon kortisol dan adrenalin yang dilepaskan ketika terjadi stres. Oleh karena itu harus stres dikontrol dengan baik dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, stres ini adalah suatu cikal bakal suatu penyakit juga, ya Bapak Ibu, karena hormon di dalam tubuh kita juga sangat penting, ya, untuk mengatur proses fungsi dan kinerja dari organ-organ yang lain. Nah, ini Bapak Ibu saya kasihkan tips turunkan kolesterol dengan cepat dan alami, ya, seperti tadi saya jelaskan, ya, tetapi saya ringkas, ya, dalam satu gambar ini, ya. Yang utama Bapak Ibu, ya, pertama harus mengetahui nutrisi yang lebih baik, ya. Pengetahuan nutrisi yang baik seperti apa sih yang tadi saya jelaskan, ya Bapak Ibu, ya. Harus makanan yang mengandung apa? Banyak mengandung lemak baik, ya, lemak sehat seperti omega 3, ya. Terus makannya mengandung serat, ya, serat tinggi atau high fiber, ya. Dan buah-buahan juga akan membantu, ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, yaitu untuk melakukan kontrol diri terhadap makan lebih baik.
Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bertemu ya di kafe, di restoran, atau di meja makan Bapak Ibu sendiri ya, melihat ada makanan yang kira-kira kandungan kolesterolnya cukup tinggi, sebaiknya Anda bisa mengontrol untuk tidak makan berlebihan ya, atau kalau bisa tidak makan saat itu apabila Anda sudah makan ya. Itu sangat penting sekali ya. Kemudian ya, di olahraga yaitu penting ya, dengan Anda mengetahui nutrisi yang lebih baik, bisa kontrol makanan yang lebih baik. Anda juga jangan lupa siapkan atau sediakan waktu untuk berolahraga ya, karena dengan olahraga membakar kolesterol, membantu metabolisme dalam tubuh supaya lebih baik lagi ya. Dan stop merokok, no alkohol ya, dan saya harapkan pasien tidak bergantung pada obat-obatan ya. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena obat-obatan ini adalah sifatnya sementara sebetulnya ya. Kalau Anda kolesterol sangat tinggi ya, Anda makan obat kolesterol, contohnya ya, Anda makan obat kolesterol ya, akan turun betul. Tapi dengan Anda makan lagi yang kolesterol lebih tinggi, besok Anda harus minum obat lagi. Nah, tapi dengan makan obat makan kolesterol tinggi, Anda harus minum obat lagi. Ya, lama-lama kolesterol dalam tubuh kita naik, tapi dihantam dengan obat turun. Nah, efek dari obat ini ada namanya dalam tubuh kita ini kebosanan. Ya, sel kita bisa bosan terhadap satu obat. Ya, kalau kita minum obat kolesterol terus-menerus dalam jangka lama dan panjang, suatu saat obat itu bisa tidak berfungsi lagi untuk tubuh kita. Akibatnya apa? Kolesterol kita jadi kebablasan, naik terus, dan akan terjadi aterosklerosis di mana sudah terlambat, tidak bisa lagi dibantu dengan obat-obatan yang sebelumnya bisa dibantu. Ya, artinya Anda tergantung dengan obat. Nah, lebih baik ya sadar dari awal ya, yaitu seperti tadi ya saya katakan ya, pengetahuan bersih lebih baik, kontrol diri, olahraga, stop rokok, no alkohol ya. Saya harap Bapak Ibu ya, supaya tidak bergantung pada obat-obatan, tetapi bisa kontrol dengan diri lebih baik ya, jaga tubuh lebih baik, kesehatan lebih baik ya, supaya hidup kita lebih berarti ya, buat diri kita, buat keluarga kita, buat teman-teman dan lingkungan kita semuanya ya. Saya harapkan semuanya bisa hidup sehatnya, get healthy life or forever ya Bapak Ibu. Oke, sekian presentasi dari saya. Nah, terima kasih banyak semuanya. Bye bye. Baik dokter, terima kasih teman-teman.